Ya, Wali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok Cimbadi akan mempresentasikan laporan akhir dari mata kuliah kewirausahaan. Sebelum presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Muhammad Musawir Lusuna. Saya Igede Dio Pradita Jasa Padang. Nah, pada yang pertama ini ada market segmentation. Nah, segmentasi pasar ini adalah proses membagi pasar yang luas menjadi kelompok untuk mengidentifikasi segmen dengan nilai tertinggi. Nah, untuk mencari market segmentation, kita perlu membuat market segmentation matrix. Nah, matriks segmentasi pasar adalah alat bantu visual berupa tabel atau grid yang digunakan untuk mengorganisasi dan menganalisis berbagai segmen pasar berdasarkan karakteristik pelanggan, industri, dan kebutuhan. Nah, berikut ini adalah market segmentation dari matrix dari Zimbabwe. Ada market segmentation name, end user, task, benefit, urgency of need, example of end user, willingness to change, frequency of buying, concentration of buyers, alternative market consideration, size of market, estimated value of end user. Selanjutnya ada competition atau alternatif, lead customer, other components need for a solution, important partner, dan other relevant personal consideration. Selanjutnya adalah market research dan budget market. Market research adalah proses untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi yang berkaitan dengan pasar, pelanggan, dan kompetitor. Sedangkan budget market adalah segmen pasar awal yang dipilih secara fokus dan strategis untuk menjadi titik masuk pertama dalam peluncuran produk atau layanan baru. Nah, primary market research adalah melibatkan interaksi langsung dengan pelanggan untuk memahami situasi mereka dan memperoleh pengetahuan khusus untuk usaha baru. Nah, berikut ini adalah primary list market dari Zimbabwe, yang itu ada 3 tipe kuesioner. Yang pertama adalah pilihan ganda, yang kedua ada skala dari 1 sampai 5, dan juga tipe isian. Dan ini adalah budget market dari Zimbabwe. Ada total 9 dari budget marketnya. Selanjutnya adalah revenue projection dan menghitung term dari Zimbabwe. Nah, revenue projection adalah estimasi berapa banyak uang yang akan diperoleh perusahaan dari penjualan produk atau layanan dalam periode mendatang, misalnya per bulan atau per tahun. Nah, term adalah jumlah pendapatan tahunan yang bisa didapatkan jika menguasai 1% dari pasar yang ditargetkan. Nah, tabel di atas itu adalah untuk mengetahui revenue projection dan term dari Zimbabwe. Kami mengambil data 500 orang pengguna sebagai data user yang menggunakan Zimbabwe. Nah, transaction fee 19% dengan resiko harga 100.000 per tahunnya. Sangat cocok dengan target pasar kami yang merupakan formula remaja berusia 19 sampai 18 tahun. Nah, convenience fee yang kami berikan sangat murah, hanya 10.000. Total revenue projection yang kami dapatkan dari membership selama 1 tahun adalah 10 miliar apabila membership menyentuh angka 100% atau TAM. Revenue projection dari aplikasi yang kami buat ini mengalami penurunan yang signifikan apabila market share berkurang atau menurun. Bisa kita simpulkan bahwa semakin tinggi atau besar market share yang diraih, semakin tinggi atau besar pula revenue projection yang kami dapatkan. Selanjutnya adalah bisnis model. Bisnis model adalah kerangka penangkapan nilai yang menjelaskan bagaimana suatu perusahaan menghasilkan uang dengan menjual produk atau layanan berdasarkan nilai yang diberikan kepada pelanggan. Nah, kami mengambil model bisnis adalah premium model. Alasan kami mengambil bisnis model ini adalah karena kami dapat menarik banyak end user di awal karena para pengguna dapat menikmati fitur-fitur dasar yang ada pada aplikasi ini. Nah, bisnis model ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu dapat menarik banyak pengguna baru, peluang monetisasi jangka panjang, aplikasi bisa menjangkau pasar global tanpa perlu penyesuaian, dan dapat menghasilkan pendapatan dari sumber lain seperti iklan, sponsor, atau kerjasama dengan gym dan produk kebugaran. Nah, kelemahan dari bisnis model ini adalah banyak guna gratis yang tidak berkonversi berbayar, biaya operasional bisa meningkat, persaingan ketat dengan aplikasi gratis lainnya, ketergantungan pada ulasan bisa mengganggu pengalaman pengguna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, untuk selanjutnya yaitu LTV. LTV adalah perkiraan total pendapatan bersih yang dapat diperoleh sebuah bisnis dari seorang pelanggan selama seluruh masa hubungan pelanggan tersebut dengan bisnis. Nah, untuk revenue channel yang pertama yaitu premium cost per pengguna dalam setahun. Ada cost of widget, next product purchase rate, gross margin of widget, profit from a widget. Nah, untuk selanjutnya yaitu revenue channel kedua yaitu maintenance per pengguna, yaitu ada cost of maintenance, retention rate, kumulatif, next product purchase rate, gross margin of maintenance, profit from maintenance. Dan ada LTV, ada profit from a widget,
profit from maintenance, sum of profit, cost of capital rate, present value of profit, dan LTV-nya sebesar Rp101.309. Nah, selanjutnya itu KOKA, yaitu cost of customer acquisition, adalah berapa biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan satu pelanggan baru. Nah, diasumsikan IBSE-nya itu tahun pertama adalah 0, tahun kedua adalah 20 juta, dan tahun ketiga adalah 40 juta. Nah, untuk kalkulasinya dimulai dari sini, yaitu sales people salary, tech support people salary, travel, event, web cost, konsultan, TMSE. Nah, untuk KOKA sendiri didapatkan dari TMSE, NEC, dan IBSE-nya, sehingga didapatkan KOKA tahun pertama yaitu 925.000, tahun kedua 916.000, dan tahun ketiga 784.000. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu financial accounting. Financial accounting adalah proses pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu bisnis seperti perusahaan dengan tujuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan pihak internal maupun eksternal untuk menilai kinerja keuangan dari posisi keuangan dari bisnis tersebut. Nah, financial accounting dibagi dua, yaitu cash business accounting dan juga accrual business accounting. Nah, untuk cash business accounting adalah metode pencatatan transaksi yang dilakukan saat uang benar-benar diterima atau dibayarkan tanpa memperhatikan kapan transaksi bisnis sebenarnya terjadi. Nah, untuk accrual business accounting adalah metode pencatatan transaksi berdasarkan waktu transaksi atau aktivitas ekonomi terjadi, bukan saat uang diterima atau dibayarkan. Nah, untuk financial accounting itu kita per bulan pertama kita mengeluarkan biaya sebesar 1.500.000 untuk promosi skala kecil dan mendapatkan 100 customer baru. Untuk bulan kedua kita mengeluarkan biaya sebesar 4 juta untuk pengembangan fitur dan mendapatkan 500 customer baru. Untuk bulan ketiga kita mendapatkan 100 customer baru yang akan membayar biaya membership bulan depan. Nah, untuk bulan keempat kita menerima uang bayaran dari 100 customer bulan lalu dan mengeluarkan biaya sebesar 2 juta untuk pengembangan fitur support lanjutan. Nah, untuk cash basis accounting sendiri ada revenue, expenses, profit, dan juga cash. Nah, untuk accrual basis accounting sendiri beda dengan cash basis accounting, ada tambahan yaitu account receivable dan deferred revenue. Nah, untuk financial accounting yang ketiga ada aset, yaitu current asetnya, yaitu cash kita adalah 50 juta dengan account receivable 0, inventory 0, dan total current asset adalah 50 juta. Untuk long term asetnya ada equipment sebesar 100 juta, akumulasi depresiasi 7.500.000, net long term aset adalah 92.500.000, dan total aset adalah 142.500.000. Nah, untuk liabilitas, current liabilitas, akun payable kita adalah 80 juta, tax payable adalah 40 juta, dan tax payable adalah 1.500.000, sehingga total current liabilitas adalah 121.500.000. Nah, untuk long term asset kita tidak meminjam di bank, sehingga total liabilitas kita adalah 121.500.000. Nah, untuk owner equity, common stock kita adalah 6 juta dan return earning kita adalah 15 juta. Nah, untuk book value, cara menghitungnya yaitu common stock tambah return earning dan juga paid in capital, sehingga didapatkan book value sama dengan 21 juta dengan asumsi paid in capital sama dengan 0 atau nggak ada. Nah, untuk market value G-Body sendiri, kita memiliki jumlah share stock sebesar 120.000 dan harga sahamnya itu 100 per lembar, sehingga didapatkan market value yaitu mengalihkan jumlah share stock dan juga harga saham per lembar, sehingga didapatkan market value adalah 12 juta. Nah, kesimpulannya yaitu bahwa aplikasi G-Body memiliki potensi pasar besar terutama di kalangan pemula seperti siswa dan mahasiswa. Segmentasi menunjukkan kebutuhan utama pengguna adalah panduan latihan, edukasi nutrisi, dan dukungan komunitas yang meningkatkan motivasi. Model bisnis premium dapat untuk menarik pengguna awal dan membuka peluang monetasi, baik melalui fitur premium, iklan, maupun kemitraan strategis. Nah, untuk pengembangan sebaiknya difokuskan pada fitur inti, kolaborasi dengan influencer, serta pemasaran digital yang efektif. Evaluasi rutin dan respon terhadap umpan balik pengguna penting dilakukan agar aplikasi tetap relevan, kompetitif, dan berkembang seiring dengan tren gaya hidup sehat. Nah, baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.